Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasiatul Mustafa. Ya Aliyu, duh Ali, kata Rasulullah, alaika bisolati duha. Wahai Sayyidina Ali, kerjakanlah sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan pada saat matahari seukuran penumbak, satu tombak. Satu tombak itu sama dengan jarak 30 derajat dari garis cakrawala sebelah timur. Dari garis bumi sebelah timur itu jarak 30 derajat munggah didik. Ini sudah masuk waktu sholat duha. Nah, sholat duha ini kalau kita lewati sangat disayangkan adik-adik. Jadi kalau pagi hari sampean sebelum berangkat sekolah, maka usahakan ojo sampai batal wudu'e. Ya, sholat duha dulu 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat minim. Boleh sholat duha itu 4 rakaat boleh, atau sholat duha itu 6 rakaat boleh. Tapi syaratnya harus dipisah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ojo sampai 6 urut dari siji, satu salam jangan. Tapi 6 itu nanti dibagi 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat duha boleh, minim cuma 2 rakaat. Surat-surat yang dibaca, kalau adik-adik hafal surat wasyamsi wa duhaha, maka bacalah surat wasyamsi wa duhaha. Ya, terus rakaat kedua bacalah surat wal laili idza yaghsha. Itu rakaat kedua. Terus setelah itu salam. Habis salam takbir maneh. Takbir maneh, setelah itu setelah Fatihah baca surat wadduha wan laili idza saja. Ini rakaat ketiga. Terus yang keempat, artinya rakaat kedua pada salat kedua, duha kedua, bacalah qul huwallahu ahad setiap hari. Pada sujud terakhir di salat duha ojo kesusu tangi. Jangan kesusu bangun, tapi bacalah ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab sebanyak 40 kali. Tapi tetap ambil napas ya. Kalau kuat gak napas ya bagus. Ya 40 kali. Sing paling sae 40 kali itu sambil sujud terakhir di setiap salat duha. Itu bacalah ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab. Maka kalau kita membaca ya wahab 40 kali di sujud terakhir di setiap salat duha, maka seluruh hajat kita akan dicukupi Gusti Allah. Jadi kepin apa dicukupi Gusti Allah. Sampai kepin duwe akeh sekalipun dicukupi Gusti Allah. Ya. Orang sing ahli salat duha adik-adik, ini seluruh ya kebutuhannya itu meskipun dia enggak jaluk itu akan dicukupi oleh Gusti Allah. Ya. Di samping itu, di samping cukupi, dia akan diberi kekayaan yang besar oleh Allah. Makanya dalam setiap doa di sholat duha itu di situ dibacakan Allahumma inkana rizquna fis sama. Ya Allah, andai saja rizki saya itu ada di langit, maka fa'anzilhu, turunkanlah ya Allah. Ya, andai saja rezeki saya di langit, jaluklah Gusti Allah agar rezeki itu diturunkan. Tapi yang turun ke alam dunia ini bukan semua rezeki kita, enggak. Hanya sebagian kecil. Mungkin 20%. Atau mungkin
mek 2,5% yang turun ke dunia ini, yang untuk kebutuhan kita ini. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu untuk keperluan kita nanti di akhirat pada saat kita bertemu dengan Allah. Ya, pada saat kita bertemu Allah, rezeki itu nanti akan kita terima. Sama dengan rahmat. Rahmatnya Allah yang turun ke dunia ini hanya sekian persen, tidak semua. Ya. Nek andai saja semua, maka dunia ini gak muat tadi. Salat duha niku kalau dikerjakan oleh orang-orang yang ahli salat duha, maka orang ini akan diberi kekayaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamah, pada saat tiba hari kiamat, akan ada satu panggilan khusus bagi orang-orang sing ahli sholat duha, adik-adik. Ya, panggilannya gimana? Ya nih, aidan ladzi nakanu yusallu duha. Mana di antara kalian semua orang-orang sing ahli sholat duha? Mana? Ya, orang sing ahli sholat duha pasti angkat tangan. Saya, kami. Tadi satu-satu orang sing ahli sholat duha itu ngangkat tangan. Mereka semua itu sudah ada tandanya khusus ya dari Allah. Maka dikatakan, masuklah kalian semua, udkhulu min babi duha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke surga lewat pintu yang namanya pintu duha, adik. Ya, pintu duha itu khusus bagi orang sing ahli sholat duha. Ya, jadi usahakan budal sekolah di samping sanggup duit, ya sanggup sholat duha, ya latihan, meskipun 2 rakaat, coba latihan. Ganti kerja, ngecingis kerja. Mas Rafiul kerjanya bengi, nggak mungkin duha, sadurunge subuh nggak mungkin kan. Nanti di sana sepulang kerja, saya duha, pokok belum waktu istiwa, belum waktu matahari berada lurus di atas kepala, maka itu masih ada waktu sholat duha. Ada yang kecil belajar sholat duha, latihan, ya mau sekolah pakai ruko dulu, ya untuk apa? Untuk sholat duha. Nah sekarang sebagian sekolahan itu ada kegiatan sholat duha, ada enggak? Ya di Al Azhar ada enggak sholat duha? Itu berangkat sekolah sholat duha sendiri. Ya, lek di Al Hayat ono enggak sholat duha? Ada enggak? Setiap hari ya. Nah itu sholat duha. Kalau sekolahan yang mengadakan sholat duha, sampean ikut, usahakan ikut ya, meskipun itu 2 rakaat. Nah ini, masuklah ke dalam surga lewat pintu yang namanya pintu duha. Masuknya bisalamin aminin, dengan merasa selamat, ya, dengan merasa aman, tanpa ada suatu rintangan. Jadi ini sholat duha hebatnya di situ. Ini bahkan wa ma ba'asallahu, kata Rasulullah, min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha. Allah itu tidak ngutus para nabi, para rasul pada zaman dahulu, kecuali mereka semuanya juga diutus oleh Allah untuk melakukan sholat duha. Nah, ini yang penting sholat duha. Ya, tapi bukan wajib, sholat sunnah. Nah ini latihan. Kira-kira bisa nggak sholat duha? Ya, bisa coba latihan ya sholat duha kalau pagi hari. Tapi jangan habis sholat subuh langsung duha, jangan. Syaratnya sholat duha itu kalau jam 6 pagi itu sudah masuk sholat duha. Waktu yang paling utama untuk sholat duha aslinya adalah jam 10 pagi sebenarnya. Pas sama nenek-nenek belajar di sekolahan. Ya, kadang waktu istirahat sekolah istirahat setengah 10, kadang jam 10. Ya, itu waktu utama. Cuma nanti kalau sudah manusia lulus, wis mari SMA wis nggak sekolah itu, baru sholat duha bisa jam 10 boleh. Terusannya doanya orang sholat duha
wa in kana fil ardi, andai saja rezeki saya itu berada di dalam bumi, ya fa akhrijhu, maka keluarkanlah ya Allah. Jadi rezeki kita itu kadang ada di langit, kadang ada di bumi, macam-macam bentuk keluarnya rezeki itu. Kadang ono sing tiba-tiba kita itu dapat rezeki yang kita tidak nyono-nyono, ada deh. Ya, tahu-tahu oleh rezeki, tahu-tahu ono sing ini duit. Ya, dari mana datangnya kita juga nggak tahu, padahal kita nggak minta. Ya, seperti itu. Itulah rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan tanpa disangka-sangka. Moro-moro ono rezeki. Ya, tahu-tahu ono wong ngei duit, dembok sapa wong gak ngerti. Ya, apalagi wong sing biasa lunga ngaji niku apa Dedek, wong ngaji kadang ono sing memanggil. Seperti ceritanya Abah Subali di Amprong sana, orang ini kan loman. Waktu hidup di kampung itu loman. Akhirnya waktu haji, dia itu dipanggil oleh orang penjaga toko, dipanggil, ya Haji, ya Muhammad, wahai Pak Haji, ta'al merineo, ini halal, ada halal, ini ada buah-buahan halal, sakresek, buah apel, diberikan pada orang penjaga toko itu kepada Abah Subali tadi. Ya, ditelusuri ternyata Abah Subali dulu waktu di rumah, waktu di tanah air itu wongi loman, adik-adik. Jadi sama nih di tanah air gini loman, belajar loman nang koncoy. Ojo sampai ngilokno koncoy iku jalukan, nggak boleh, jangan. Apalagi pada koncoy sing nggak mampu. Sama punya uang, selipkan untuk dia. Sama tak telok mulai emang kok gak tumbas apa sih? Iya. Sama nggak sanggup. Tak kono. Misalkan dari jelas ini aku nggak sanggup. Ya, aku nggak bawa uang. Maka kalau someone punya kelebihan uang, selipkan buat teman ini IG tumbas 2000. Tumbas nang Ustaz nanti 2000 ya. Selipkan. Itu tanda sampean itu loman. Ya, nggak boleh dilokno. Ngaji kok nggak sanggup. Ngaji kok gak bondo, gak boleh ngilono arek sembarangan yo. Ojo kasar-kasar nang koncoi, jangan. Pelan-pelan ae, sabar. Ya. Terus orang yang pernah, ini diceritani Abah Samari loh. Abah Samari itu pernah dulu itu di pintu Mekah, pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram. Oh bukan, di pintunya bis ya dari bukan pintu masjid ya, ketatap lawangi pintu bis antar jedok, ya Allah ditoleh ya gak ono wonge, penjagae sing bagian jaga lawang ya ngono gak peduli, kok seakan-akan kok gak duwe salah no sing jaga lawangi bis itu. Dipikir-pikir, ternyata dulu aku waktu di rumah pernah ya pernah saya itu menghakimi maling. Ya, maling itu dihakimi sendiri, bukan distorkan nang polisi, bukan, tapi ditantangi dewi. Ya, sampai wajahnya bawa belur. Ya, ternyata di Arab Saudi nggak sampai di pendung wong lawangi bis. Ya, natap nang wajahnya Abah Samari. Kalian kenal Abah Samari ya? Ono sing gak kenal Abah Samari ya. Ciko kenal Abah Samari? Kenal ya. Wong sing nom ganteng. Ya, si energik orangnya. Tapi kita ini kadang kalah tenaga ambil Abah Samari. Di usianya yang 70 beliau tuh ngarit, masih kuat 70 tahun usia. Beliau tuh masih sepuh. Abah Samari ambil Abah guru kita. Pak Jalil sepuh Abah Samari. Orang mana sing sepuh? Dek Wetan, dek Bataan itu yang namanya Abah Abdul Karim. Woyu sepuh itu. Usianya hampir 90, mungkin hampir 100 mungkin 90-an. Paling sepuh sekarang.
itu ada ya. Kalau usianya adik-adik ada ini nggak ono sing usia 30 nggak ono iki usia 25 aja nggak ono enggak. Mas Rafiul 25 ada nggak ada gitu. Ono paling sepuh niku Mas Rafiul paling sekitar 22 ya, dekat 23, masih sangat muda sekali ya. Paling cilik deh gini umur berapa ini Firman itu cilik wonge umurnya ya padha karo Mas Indra iku nek wonge cilik. Nek wonge cilik tapi umure gede Firman. Coba pikirannya. Iki lho paling kecil iki lek salah iki. Abi Imam mungkin foto. Sama itu. Oh tadi cilik iki insyaallah. Ya. Tapi putra Ustaz Wandi ini usia paling 6 deh. Cuma tegesnya luar biasa. Di usia PAUD sudah bisa baca Quran. Usia PAUD tuh. Belum TK, belum kelas 1. PAUD. Sudah bisa baca Quran. Cuman kenal loh, kenal enggak? Orangnya kecil, cuma ya juga heran. Mungkin hasil tirakatnya orang tuanya tirakat, anaknya tanpa tirakat langsung hati, itu hebat ya. Ini mulai sekarang latihan tirakat adik-adik. Ya, latihan tirakat untuk besok turunannya. Jadi anak zaman gak soro-soro, wonto si tirakat wiridan subhanallah ya Allah ya Allah astagfirullah keliling sembarang kali anaknya dadi kiai. Anaknya sih dadi kiai. Iya. Jadi zaman musyo adik-adik suarane misalkan gak merdu, latihan. Suara merdu diwenekno. Ayo Allah diwenekno. Ku hasil tirakate sampean iku anake iso dadi qori nasional. Iya. Banyak sekali. Kalau di Amprok itu dulu penjaga masjid itu orang yang gak bisa ngaji sama sekali, baca Al-Quran gak bisa, huruf hijaiyah gak hafal, tapi cedek nang guru ngaji, cedek doang, ya, mendekat terus. Anak-anaknya rata-rata pinter baca Al-Quran, rata-rata suaranya pena, ada yang jadi Bilal masjid, ya. Ono sing dadi tukang kebune masjid ada. Tapi suaranya enak, muadzin kok. Sampeyan nemoni muadzin Masjid Amprok suarane enak niku anake. Ya, dulunya bapaknya enggak bisa ngaji sama sekali. Karena ada satu makalah ulama, barang siapa yang selalu dekat dengan ulama, maka anak turunnya akan dijadikan sebagai orang sing alim. Ini dawuh para ulama. Ini jadi wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaron. Nah ini yang kita kupas tentang doa surat duha. Wa andai saja rezeki saya itu sulit ya Allah, fayassirhu, maka permudahlah rezeki saya. Kalau kesulitan saya ya Allah sampai permudah rezeki saya. Tapi ojo sampai kita itu merasa putus asa. Harus berjuang terus, sedikit pun jangan sampai berputus asa ya. Wala tayasu, apa itu tayasu? Duduk tayasu bukan. Wala tayasu itu Al-Quran, tulisannya tayasu lah, jadi jauh bukan ono tayasu barang. Ya. Wala tayasu mir rohillah. Wala tayasu bir rohillah wala tayasu bir rahmatillah. Kalau bahasa Indonesia janganlah engkau merasa terputus ya dari rahmatnya Allah. Jangan merasa sedikit pun terputus dari rahmatnya Allah. Wala tayasu bir rahmatillah. Ini jangan gampang putus asa, ojo gampang pesimis ya. Orang itu harus semangat ya. Mas Yo misalkan ada ujian besar tetap harus semangat, harus dihadapi, harus kendel ya. Harus berani ya. Jadi ya Allah, andai saja rezeki saya itu sulit, maka permudahlah. Pasti Allah yang akan berikan kemudahan pada kita.
Ya Allah, andai saja ujian sekolah ini angel, maka berilah kemudahan. Jarang Gusti Allah. Kadang ini ya, zaman kalau menghadapi ujian nasional boleh belajar, tapi ojo terlalu gedupol. Ya. Ini. Kenapa? Kalau terlalu gedupol bisa tegang pikiran. Ya, pikiran tegang pada saat ujian sama sekali kita nggak bisa mengingat kembali pelajaran yang kita pelajari tadi. Kadang, apa sih mengira? Ada soal seperti ini, saya kok tahu ini, aduh lali-lali, tegang. Akhirnya nggak bisa sama sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dalam soal ujian itu. Jadi pada dia ujian ya santai, tetap sama nek luwe tuku bakso sing wareg. Tuku bakso 5.000, pentole 5 ya kan. Nek itu pentole harganya 1.000-an. Sing pedes dudune sing wake. Ya, aja sampe luwe. Mar ngono tumbas soto. Golek warung soto tumbas. Wes keren weteng wareg. Weteng wareg baru sinau. Ojo mari mangan ngantuk turu lali ya. Jadi sinau. Pasti nanti hasil sinau sampean itu akan merasuk ke dalam pikiran. Ya. Itu jauh full, aku saya gak ngaji. Kenapa? Meneh ujian misalkan. Jangan, tetap ngaji yo, golek barokah ilmu, barokah guru. Besok aman pasti bisa jawab pelajaran. Nah, satu lagi, pada saat ujian ojo sampai adik-adik itu ngerpek atau nyontek, ya ngerpek nulis di dodoi ditulis dunia adalah titik-titik. Wanita itu indah. Ngerpek. Di dodoi tulis ini adalah dada ayam. Ngerpek ini. Ada soal ini nomor 1. Dada titik-titik yang rasanya lezat. Apa sih panggil? Kalau sampai ngerpek buka dodo, ini berarti kita menunjukkan bahwa kita tuh nggak punya keberanian menghadapi masalah. Nah, buka ketentu ini sudah berdosa kita. Buka kerpeannya sudah dosa adik. Jadi ojo sampai kerpek waktu ujian. Murni aneh. Hasil sinawe sampean, hasil belajar sampean itu dikeluarkan. Dada titik-titik rasanya lezat. Ono pitik dah muni. Bukuriku, ayam. Nah, itu Gusti Allah nulung sampean gampang. Dada titik-titik rasanya lezat. Dada ukur. Jadi ono sing pitik muni maka iya ayam ini. Ya, jawab aja ayam, enggak mesti betul. Gak usah buka pitik sing tulisan ono di gini, gak usah. Kerpean gak usah. Ini. Jadi jangan sampai buka kerpean di sini. Onek nulis kerpean di bukan di paha. Biasa cewek nulis kerpean di paha. Gurune, aduh maksiat. Karena muridnya buka kerpean. Sampai ada di nulis kerpean. Ya. Paha ayam. Bang dada ayam saya paha ayam. Aja. Baik nggak boleh kerpek ukur. Makanya ada satu ijazah dari para ulama pada saat soal itu dibagikan, bacalah bismillah 40 kali. Gak usah sampean tanpa nafas. Cara nih, tarik nafas sing jero kan nggak mungkin dari nafas itu kan jadi nyebul niup ya, tarik nafas sing jero sampai meni kertek, keluarkan, disimpan dalam perut udaranya, dalam di perut, terus keluarkan sedikit-sedikit, keluarkan, ambil muji bismillah, bismillah, putus sampai otot putus, 40 kali ada nih, tahan nafas. Pada saat soal dibagikan, ya itu baca bismillah tanpa nafas. Coba dites sekali lagi.
Sekali-kali nyoba sama tes baca bismillah 40 kali tanpa nafas. Ya, nanti zaman akan diberi kecerdasan ambil Gusti Allah. Lancar di dalam jawab soal model apapun, mudah. Coba dites sampai dites. Sama dengan yang Wahab yuk. Ya Wahab cepet tuh. Jawab. Hari 40 tanpa nafas. Bismillah. Coba engko tak takoni ya sing kuat 40 tanpa nafas apa ya? Ya, coba siap latihan bismillah 40 kali ya tanpa nafas. Ya, siap? Siap ya? Ya, siapkan bismillah tanpa nafas. 1 2 3 Bismillah. Siap? Ada yang kuat 40 bismillah tanpa nafas, ada enggak? Coba angkat tangan. Ya, sing cilik ada 40 kuat. Temenan ya Ki ya. Batir kuat ya. Dan putri ada 40 tanpa nafas. Ya, kuat deh. 40 tanpa nafas. Ini main dulu. Bismillah. Enggak sampai 1 menit selesai. Ya. Nah, ini kalau para kori internasional ya, ahli qiraah itu kadang enggak nafas sampai 2 menit itu kuat. Penyelam Indonesia, penyelam tradisional zaman biyen itu tanpa oksigen, nyemplung nang laut ambil nggo panah. Hop, nyemplung wis ambil nggo panah. Langi di jero suwe sampai 10 menit di jero. Pokok ya gak apa-apa. Paling semetu angin tekok mburi, plukuduk. Tekok mburi. Iki gak butuh belas. Nek tekok mburi wong nyilem kok metu angin e plukuduk. Iku berarti ngentut. Tekok mburi. Ojo sampai gelembung iku sama sedot. Ojo sampai ya. Iku lek sedot, ya rambut iso jegrik dadak. Karena gelembung yang keluar dari buritane wong itu berarti angin tut ya. Nah ini ya jadi orang zaman dahulu seperti itu. Terus kalau suara kita kepin atau enteng, ada resepnya Dek, sing sekiranya resep darurat. Saman misalkan kepingin darusan suara kepin enteng, ambil garam sak jumbut buri. Ojo kailo sak jumbut cari orang Jawa sak jumbut bukan jumbut siliti konco itu suruh aja kailo ini diberi didarare itu bahasa yang kuno. Jumbut ini titik terus ditelan uya atau garam ini ditelan ya. Ojo agake, ojo sak sendok. Ojo. Sedikit aja. Uya garam, bukan teleke pitik, bukan. Ojo. Foto-foto asin ya ojo. Ambil. Nah. Dadi omone opil ojo ya. Uya sedikit aja. Nah, maka suara sampean akan berlangsung awet sampai agak lama. 1 jam suara zaman atau 2 jam bisa awet tidak serak. Bukti ini mana? Aku biasanya ngaji itu kan serak suara saya. Hampir ini suara habis tidak serak. Ya apa sih ya? Ternyata ada satu rahasia. Nguntal uya. Ambil uya saja betul. Dimasukkan ke dalam tenggorokan ini. Terus ditelan, maka suara zaman awet nggak bakal gampang serak. Ya, lagi biasanya ini kalau serak suara ya, gak tahan lama. Ya ini serak, ini nggak serak. Oh ternyata uya dilek. Nah ini satu. Yes.
Satu lagi pesan, pokok banyak pesan ada nih, banyak hikmah-hikmah yang bisa saya petik. Kalau sampean pilek, usahakan jangan sampai menelan umbel. Umbel, sama ngerti umbel lah. Umbel. Dilek. Ojo dilek umbel. Jadi diludahkan. Kerotok dibuang umbel. Ya, ojo sampai ditelan. Jadi umbel di irung, disedot, digorokan, terus dikeluarkan. Jangan sampai disedot terus dilek. Ojo. Kenapa kok nggak boleh? Karena menelan umbel itu hukumnya makruh, dari menelan umbel itu hukumnya makruh satu. Yang kedua, umbel itu bisa bikin hati kita menjadi keras, membatu. Hati ini iso keras, iso membatu. Ojo sering nguntal umbel. Mending kita go plastik, misalkan langgar go plastik, atau ada botol, ada aqua, ngidu orang iku ada aqua, tuh ngono tok timbang metu. Ada plastik dan sebagainya, ya. Aja moro sembarangan di jendela moro itu. Tuh pas kanca nginceng, celep. Aduh. Pas kanca nginceng di jendela kita ngidu pas ana umbele. Bup, sing ngono ada. Ada umbele aman nempel di bathuk kanca. Iya. Ya. Jadi aja sampai ono kejadian itu. Ada. Aji, ya. Jadi seperti itu, ada di pesan saya, aja sampai menelan umbel dan sebagainya, cok. Kotoran-kotoran itu harus dibuang. Wis. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa mar'ahu salatul duha. Sampun mudah-mudahan bermanfaat barokah nggih. Al-Fatihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu adzan isya.